Halo semuanya dan selamat datang di segmen terbaru yang seharusnya sudah gue buat sejak lama, yaitu Nostalgia. Yap, sesuai dengan namanya, pada segmen ini gue akan membahas berbagai macam animasi lawas, mau itu film animasi ataupun kartun series yang pernah menemani masa kecil kita dulu. Nah, pada episode pertama dari segmen ini, gue akan membahas salah satu kartun lawas yang telah di-request oleh banyak dari kalian, namun gue gak pernah sempat untuk membahasnya, yaitu Code Lyoko. Bagaimanakah animasi ini bisa dibuat, dan kenapa animasi ini harus berakhir walaupun memiliki penikmat yang sangat banyak. Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Code Lyoko merupakan serial animasi asal negara Prancis yang pertama kali mengudara pada tahun 2003. Animasi ini dibuat oleh Thomas Romain dan juga Tania Pulumbu serta diproduksi oleh sebuah studio yang bernama Ante Films, yang mana studio ini nantinya akan menyatu dengan studio lain yang bernama Moonscoop Group. Nah, sebelum animasi ini dibuat, Thomas Romain dan juga Tania Pulumbu awalnya membuat sebuah animasi pendek yang berjudul The Children Make Their Movie bersama dengan teman-teman sekolahnya di Goblin School of the Image. Animasi pendek tersebut hanya berdurasi kurang dari 1 menit dan menampilkan seorang anak yang sedang membawa sebuah roll film menuju markas rahasia dari teman-temannya. Satu hal yang sangat unik dari animasi ini adalah kita bisa melihat ada beberapa karakter yang memiliki desain yang sama persis seperti karakter-karakter yang akan muncul di serial utamanya nanti. Walaupun animasi ini sangat singkat, tapi hebatnya mereka bisa menayangkan animasi tersebut di acara NSC International Animated Festival pada tahun 2000, yang mana hal tersebut akhirnya menarik perhatian dari sebuah perusahaan televisi yang bernama Ante Films. Pihak dari perusahaan tersebut sangat tertarik dengan animasi yang dibuat oleh mereka, dan ia pun memberikan keduanya tawaran untuk bisa mengembangkan animasi ini agar bisa menjadi lebih besar lagi. Keduanya pun langsung menerima tawaran tersebut, dan mereka pun segera mengerjakan episode pilot dari project ini yang berjudul Garage Kids. Animasi tersebut bakal menceritakan keseharian dari 4 orang bocah remaja di sekolah asrama, di mana mereka menemukan sebuah rahasia mengenai teknologi yang dapat mengantarkan mereka menuju dunia digital yang bernama Xanadu. Dikatakan kalau konsep dunia dari animasi ini sangatlah terinspirasi dari film The Matrix dan juga beberapa anime seperti serial Experiment Lane yang memberikan influence terhadap gambaran dunia digital dari animasi tersebut, dan Neon Genesis Evangelion yang memberikan inspirasi terhadap musuh-musuh yang mereka hadapi. Pada awalnya, animasi ini direncanakan akan memiliki gaya animasi tradisional sepenuhnya, namun ketika konsep mengenai dunia digital ini dimunculkan, salah satu pihak dari Ante Films memberikan saran agar dunia digital tersebut itu dibuat dengan menggunakan teknologi komputer atau CGI. Dengan begitu, dunia nyata dalam animasi tersebut akan digambarkan dengan gaya tradisional atau 2 dimensi, sedangkan dunia digitalnya akan digambarkan menggunakan gaya komputer atau 3 dimensi. Hal ini bertujuan agar para penonton bisa dengan mudah membedakan manakah dunia asli dan dunia virtual, serta hal ini sekaligus bisa membuat animasi ini bisa lebih unik dan juga berbeda. Saran tersebut tentu langsung diterima, dan Ante Film segera membentuk sebuah tim khusus untuk bisa mengerjakan bidang animasi komputernya. Setelah episode pilot itu selesai dibuat, pihak Ante Film sangat menyukai konsep dan juga hasil tersebut, namun terdapat beberapa hal yang kurang begitu mereka sukai terhadap rencana jangka panjang dari serial animasi ini. Hal ini secara tidak langsung bakal menjadi sebuah kendala besar bagi proses pengerjaan animasi ini untuk kedepannya nanti. Pada awalnya, animasi ini direncanakan akan menjadi sebuah cerita panjang yang berkelanjutan dengan total 26 episode, dan masing-masing episodenya akan berdurasi sekitar 20 menitan. Salah satu kreator dari animasi ini, yaitu Thomas Romain, mengatakan kalau mereka ingin agar animasi ini bisa menjadi sebuah kisah petualangan di mana anak-anak tersebut akan menemukan sebuah dunia digital bersama dengan sebuah virus berbahaya yang berasal dari dunia itu. Romain juga mengatakan kalau animasi ini bakal memiliki tema serius dan juga gelap karena ia tidak ingin agar animasi ini memiliki nuansa yang terlalu playful dan juga artificial, atau dengan kata lain, ia ingin agar animasi tersebut itu tidak terlalu berfokus kepada penonton anak-anak. Nah, tapi tentu ide itu sangatlah ditentang oleh pihak produksi karena mereka menganggap kalau cerita yang seperti itu akan bisa membuat penonton anak-anak dan sekaligus orang-orang yang melewatkan episode sebelumnya akan menjadi kebingungan dan tidak mengerti jalan cerita dari animasi ini. Dikarenakan alasan itulah, mereka pun merubah format cerita dari animasi ini dari yang awalnya story based atau continuity, kini menjadi cerita yang episodik atau tidak saling berkesinambungan. Dikarenakan perubahan inilah, Thomas Romain akhirnya memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut, dan dia pun pergi menuju Jepang untuk bisa mengerjakan sebuah proyek anime yang berjudul Oban Star Racers.
Dengan hengkangnya Romain dari proyek tersebut, kini satu-satunya kreator original yang tersisa hanyalah Tania Palumbu saja. Dan bersama dengan kru yang tersisa, dia pun mencoba untuk menyempurnakan animasi ini agar bisa dijual ke pasaran. Nah, untungnya terdapat pihak televisi yang mau membeli hak penayangan dari animasi tersebut, yaitu Friends 3 dan juga Kanal J. Nah, tapi sebelum mereka bisa menayangkan animasi itu, pihak televisi meminta mereka untuk merubah judul dari animasi tersebut karena mereka menganggap kalau Girls Kids itu merupakan judul yang tidak jelas. Lalu pada akhirnya, judul dari animasi ini pun berubah menjadi Code Lyoko, yang mana Lyoko sendiri berasal dari kata Jepang, yaitu Ryoko, atau kalau diartikan bakal menjadi travel atau perjalanan. Dengan demikian, judul dari animasi ini bisa dianggap sebagai kode untuk melakukan perjalanan menuju dunia digital. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, gue pengen memberikan peringatan spoiler karena gue akan membahas beberapa isi cerita dari animasi ini. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler, kalian bisa tutup video ini. Tapi kalau kalian sudah siap, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi Code Lyoko sendiri bakal menceritakan 4 orang bocah yang bernama Jeremy, Odd, Yumi, dan juga Ulrich, di mana keempatnya harus bisa melindungi dunia mereka dari serangan sebuah AI atau virus jahat yang bernama Zana. Zana sendiri hanya memiliki satu tujuan yang pasti, yaitu ingin bisa terlepas dari dunia digital tersebut agar ia bisa menguasai bumi dan sekaligus menghancurkan umat manusia. Bagaimana ia melakukan hal tersebut adalah dengan mengendalikan berbagai macam objek fisik di dunia manusia, mulai dari benda mati seperti barang-barang elektronik dan juga non-elektronik, hingga benda hidup seperti hewan dan juga manusia. Nah, dalam menghentikan semua serangan itu, anak-anak muda ini akan dibantu oleh sebuah AI perempuan yang bernama Alita, yang mana Alita sendiri hidup di dunia digital yang sama dengan dunia yang ditempati oleh Zana. Bagaimana mereka menghentikan semua serangan tersebut adalah dengan memasuki dunia digital itu dan menuntun Alita untuk bisa masuk ke berbagai macam menara yang menghubungkan Zana ke dunia manusia. Lalu setelah itu, Alita akan memasukkan sebuah kode yang bertuliskan Code Lyoko, dan setelah itu, objek yang dikendalikan oleh Zana akan kembali menjadi normal. Lalu Jeremy akan memasukkan sebuah kode perintah berupa Return to the Past, yang mana hal tersebut akan mengembalikan mereka semua ke titik waktu sebelum semua kekacauan itu terjadi, namun mereka masih bisa mempertahankan semua ingatan dari kejadian tersebut. Nah, dari keempat bocah ini, hanya Odd, Ulrich, dan juga Yumi saja yang akan masuk ke dunia digital tersebut, sementara Jeremy akan menetap di dunia manusia untuk bisa mengendalikan superkomputer yang memungkinkan semua kejadian ini bisa terjadi. Nah, premis cerita ini bisa dibilang merupakan template dasar dari mayoritas cerita yang ada di serial animasi ini. Hampir setiap episode memiliki format cerita yang sama, namun dengan berbagai konflik sampingan yang berbeda-beda. Nah, uniknya, walaupun mayoritas cerita ini bersifat episodik, namun di setiap seasonnya, mereka pasti bakal memiliki satu buah arc story yang biasanya akan diselesaikan pada akhir episode dari season tersebut. Ambil contoh, season pertama bakal menceritakan grup utama kita yang berusaha untuk membuat Alita bisa memiliki tubuh fisiknya kembali di dunia manusia. Lalu di season kedua, kita akan diceritakan dengan grup utama kita yang berusaha untuk mencari misteri di balik sosok yang membuat dunia digital tersebut dan sekaligus mengungkap siapakah sosok Alita yang sebenarnya. Nah, jujur aja, pada saat gue mencoba untuk menonton kembali animasi ini untuk bisa memahami keseluruhan ceritanya, gue sempat mengalami kewalahan dikarenakan hampir semua cerita dari season pertama itu tidak memiliki hubungan yang sangat kuat antara satu sama lain. Hal ini pun diperparah dengan mereka yang tidak menyediakan background ataupun penjelasan mengenai setiap karakter di animasi ini, dan mereka langsung menyuguhkan kita dengan berbagai macam petualangan yang penuh dengan aksi dan juga drama. Secara teknis, format cerita yang seperti ini sebenarnya sangatlah efektif untuk penayangan dan juga gaya menonton pada saat itu, di mana para penonton hanya bisa menonton apa saja yang disajikan oleh televisi dan lebih mengutamakan isi cerita dari setiap episodenya ketimbang keseluruhan cerita panjang yang sedang berjalan. Nah, sedangkan untuk era saat ini, di mana para penonton cenderung lebih suka dengan cerita yang terstruktur dan penuh kejelasan, hal ini tentu bakal membuat pengalaman menonton untuk pertama kalinya akan menjadi sebuah kendala. Nah, tapi untungnya, masalah ini bisa diatasi dengan menonton 2 episode spesial yang berjudul Zana Awaken. Episode ini merupakan sebuah prequel yang bakal menceritakan kejadian sebelum terjadinya peristiwa yang ada di season pertama. Episode ini bakal menjelaskan semua hal yang ada di animasi ini, mulai dari bagaimana mereka menemukan teknologi superkomputer, hingga pertemuan dan juga pengenalan pertama dari semua karakter di animasi ini.
Code Lyoko sendiri bisa dibilang merupakan salah satu animasi lawas yang cukup melegenda. Tidak hanya animasi ini sangat terkenal di negara asalnya, namun keberadaan mereka juga telah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Buat kalian yang penasaran memangnya seberapa besarkah animasi ini pada saat itu? Well, menurut informasi yang gue dapatkan, animasi ini telah ditayangkan lebih dari 150 negara dan telah didabing sebanyak 30 bahasa yang berbeda, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Bahkan salah satu saluran atau studio kartun yang paling besar pada saat itu, yaitu Cartoon Network, itu merupakan salah satu pihak distributor utama mereka dan sekaligus merupakan pihak yang telah membuat animasi ini dikenal di berbagai macam negara. Tidak hanya itu saja, kepopuleran dari animasi ini juga telah melahirkan berbagai macam merchandise yang cukup bervariatif, mulai dari DVD, komik buku atau novel, hingga bahkan sebuah video game. Nah, dengan besar dan populernya kartun ini, tentu hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi banyak orang. Kenapa kartun ini bisa berakhir dan kenapa mereka tidak mencoba untuk melanjutkan ceritanya? Well, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, biar gue jelaskan terlebih dahulu mengenai ending dari animasi ini, agar kalian semua yang penasaran akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, singkatnya, pada season keempat dari serial animasi ini, diceritakan kalau Zana telah melaksanakan berbagai rencana yang membuatnya menjadi semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Maka dari itulah, grup utama kita harus segera mengakhiri Zana secepat mungkin sebelum hal itu bisa terjadi. Setelah mereka berhasil menyelamatkan William yang merupakan salah satu teman mereka yang sempat menjadi bawahan dari Zana, pada akhirnya Jeremy berhasil menciptakan sebuah program yang dapat mengakhiri Zana untuk selamanya. Nah, tapi untuk menjalankan program tersebut, mereka membutuhkan sumber kekuatan yang sangat besar, dan maka dari itulah ayahnya Alita yang selama ini merupakan sebuah bola energi yang berjalan akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar bisa menyelesaikan semua konflik ini. Pada akhirnya Zana berhasil dilenyapkan dan kini grup utama kita sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat sulit. Dikarenakan ancaman tersebut telah tiada, mereka kini sudah tidak memiliki alasan lagi untuk kembali ke dunia Lyoko, dan maka dari itu pilihan yang paling masuk akal adalah dengan mematikan superkomputer tersebut. Nah, tapi tentu itu bukan pilihan yang mudah dikarenakan masa kecil mereka selama 2 tahun ini dipenuhi dengan berbagai petualangan di dunia tersebut. Semua orang ragu untuk mematikan komputer itu kecuali Yumi yang menjadi satu-satunya pihak yang paling rasional dari mereka semua. Setelah merefleksikan semua hal yang telah dilalui, pada akhirnya mereka pun siap untuk memulai chapter baru di kehidupan mereka dengan mematikan superkomputer dan sekaligus meninggalkan dunia digital tersebut. Nah, setelah mendengar cerita barusan, mungkin beberapa dari kalian langsung berpikir kalau ini adalah ending sebenarnya dari animasi ini dan mereka tidak memiliki alasan lain untuk mengakhirinya selain ceritanya sendiri yang sudah didesain untuk mencapai titik tersebut. Nah, tapi nyatanya, alasan kenapa animasi ini berakhir ternyata tidak luput dari masalah internal yang terjadi di balik layar. Moonscoop Studio selaku pihak yang memiliki IP Code Lyoko ternyata memiliki banyak sekali masalah yang berhubungan dengan finansial. Masalah ini bisa muncul dikarenakan berbagai macam faktor, mulai dari kerjasama dengan pihak luar yang seringkali tidak menghasilkan untung, kebiasaan mereka dalam melakukan merger dengan studio kecil, dan juga ketidakmampuan mereka dalam memasarkan merchandise dari animasi ini walaupun memiliki jumlah dan variasi yang sangat banyak. Menurut informasi yang gue dapatkan, Code Lyoko sendiri seharusnya memiliki season kelima, tapi dikarenakan pada proses pengerjaan season ketiga, tim kreatif dari animasi ini merasa khawatir kalau mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Pada akhirnya mereka pun harus memutar otak dan menyusun sebuah cerita akhir untuk season keempat dari animasi ini. Nah, sedikit disclaimer, semua hal yang gue jabarkan barusan sebenarnya bersifat spekulatif dan bukannya faktual murni. Hal ini dikarenakan pihak studio tidak pernah memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan kenapa animasi ini harus berakhir. Semua asumsi tersebut berasal dari berbagai informasi mengenai masalah internal yang terjadi di balik layar dan juga sebuah fakta bahwa Moonscoop Studio akhirnya harus gulung tikar atau bangkrut pada tahun 2014. Nah, walaupun animasi ini telah berakhir, namun banyak dari fans di luar sana masih mengharapkan adanya cerita kelanjutan. Dengan besarnya fanbase dan juga populernya IP ini, lalu kenapa mereka tidak mencoba untuk membuat cerita kelanjutan ataupun sebuah remake dari kartun ini? Well, fakta menariknya, mereka sebenarnya telah mencoba hal tersebut, tapi sayangnya usaha itu gagal total. Nah, jadi 4 tahun pasca berakhirnya serial utama, Moonscoop Studio mencoba untuk membuat cerita kelanjutan dari IP ini dalam bentuk sebuah serial yang bernama Code Lyoko Evolution. Nah, tapi sayangnya pada serial terbaru ini mereka tidak menggunakan animasi tradisional, melainkan menggunakan aktor sungguhan, atau dengan kata lain, ini merupakan serial live action.
Meskipun demikian, konsep dunia dari animasi ini masih sama persis seperti versi sebelumnya, di mana ketika mereka masuk ke dunia digital, maka karakter-karakter kita akan berubah menjadi karakter 3 dimensi atau komputer. Tidak begitu pasti kenapa mereka melakukan perubahan tersebut, tapi yang jelas, serial ini sangat dibenci oleh para penonton. Tidak hanya dari perubahan animasinya saja, namun cerita yang dibawa oleh serial terbaru ini juga dianggap sangat melenceng dan juga merusak ending dari serial utama. Bahkan saking dibencinya, serial ini hanya bertahan selama 1 season saja dan juga terdapat sebuah informasi yang mengatakan kalau salah satu orang yang mengerjakan season ketiga dari serial Code Lyoko mengatakan kalau serial live action ini tidak memiliki hubungan atau tidak canon dengan serial utamanya. Nah, buat kalian yang penasaran, singkatnya dalam serial terbaru ini diceritakan kalau bocah-bocah utama kita segera menemukan kalau Zara tidak sepenuhnya hilang dan masih terdapat kepingan-kepingan kecil dari dirinya yang masih tersisa. Maka dari itulah, mereka pun harus mengaktifkan kembali dunia Lyoko untuk bisa kembali melawan musuh lama mereka. Gue sendiri gak begitu tahu pasti bagaimana isi cerita dari serial tersebut, tapi melihat respon dari para fans dan juga tampilan dari serial ini lewat potongan-potongan klip, gue bisa memperkirakan kalau ini merupakan serial yang sangat tidak bagus. Nah, berdasarkan kegagalan itu, lalu kenapa mereka tidak mencoba untuk membuat remake saja ketimbang membuat cerita kelanjutan? Well, perlu diketahui bahwa kegagalan dari serial tersebut membuat Moonscoop Studio akhirnya mengalami kebangkrutan. Mereka pun akhirnya dibeli oleh perusahaan lain yang bernama Ellipse Anime dan sepertinya perusahaan tersebut melihat kalau kegagalan dari serial Code Lyoko Evolution merupakan pertanda kalau serial ini memang seharusnya sudah beristirahat dengan tenang. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat remake dari kartun ini, namun dikarenakan perubahan zaman dan format cerita dari serial Code Lyoko itu lebih relate dengan era tahun 2000-an, maka dari itulah mereka sepertinya lebih memilih untuk menjaga IP ini saja ketimbang membuat sebuah cerita atau karya baru. Nah, jadi begitulah seluruh pembahasan soal kartun Code Lyoko. Kalau kalian bertanya gimana pendapat gue soal animasi ini, well, jujur aja, ketika masih kecil, gue sangat tidak menyukai animasi ini. Yes, kalian gak salah dengar. Alasannya sendiri adalah karena desain karakternya yang sangat aneh dan tidak enak untuk dilihat, serta memiliki nuansa yang membuat gue merasa tidak nyaman pada saat itu. Ya, kita semua pasti bisa setuju lah kalau desain karakter dari animasi ini memang terlihat agak aneh, bahkan hal ini bakal menjadi lebih kontras lagi apabila kita melihatnya dari sudut pandang modern. Nah, tapi setelah menonton kartun ini kembali ketika sudah dewasa, gue akhirnya bisa mengerti kenapa kartun ini bisa sangat populer dan disenangi oleh banyak orang. Tentu faktor utama yang membuat semua ini bisa terjadi adalah dari konsep dan juga dunia yang dihadirkan. Pada masa itu, hampir tidak ada satupun animasi yang bisa mencampurkan dua gaya animasi yang berbeda di satu acara dengan cara yang sekreatif ini. Palingan satu-satunya animasi lain yang melakukan hal yang serupa adalah pada episode spesial crossover antara kartun Very Odd Parents dan juga Jimmy Neutron. Selain dari konsep dunia, hal lain yang mau gue apresiasi dari animasi ini adalah mereka berhasil membuat sebuah cerita yang episodik namun masih bisa memiliki jalan cerita yang panjang dan juga berkelanjutan. Gaya penceritaan yang seperti ini bisa dibilang merupakan cara yang paling bagus dalam menggait penonton baru dan sekaligus mempertahankan penonton lama. Orang-orang yang baru menonton animasi ini bisa saja menjadi tertarik dikarenakan konsep dunianya yang sangat unik. Nah, lalu ketika ia terus menonton animasi ini, ia pun segera menyadari kalau terdapat sebuah cerita panjang yang sangat seru untuk diikuti dan akhirnya penonton tersebut akan terus mengikuti dan mengulik animasi ini lebih dalam lagi. Dan hal terakhir yang mau gue singgung adalah dari penutup ceritanya. Harus gue katakan bahwa klimaks cerita atau pertarungan akhir dari animasi ini memang terasa biasa saja. Konflik dan ceritanya memang cukup menegangkan, namun hal itu tidak didukung dengan penulisan adegan yang bagus. Pertarungan akhir dari animasi ini terasa hampir tidak jauh berbeda dengan pertarungan-pertarungan yang biasa mereka jalani. Nah, tapi untungnya itu semua berhasil diatasi lewat episode finalnya yang sangat manis dan juga wholesome. Episode tersebut memang hanya berisikan adegan-adegan montage dari semua aksi yang telah mereka lalui, namun itu semua dikemas dengan sangat menyentuh dan bisa menimbulkan rasa emosional yang sangat tinggi. Para penonton seperti dibuat merasa bimbang dan juga bersedih karena petualangan yang telah mereka nikmati selama ini harus berakhir lewat keputusan dari bocah-bocah tersebut. Lalu ketika semuanya telah berakhir, maka anak-anak itu dan juga para penonton akan mencoba move on dan meninggalkan masa lalu mereka yang menyenangkan. Dengan endingnya seperti itu, tidak heran kalau banyak orang menjadi sangat murka dan juga kesal terhadap Code Lyoko Evolution. Kemunculan serial itu jelas merusak seluruh momen indah yang telah dirancang oleh para penulis dari kartun ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal itu, gue juga pengen memberikan apresiasi kepada mereka karena berhasil mengambil keputusan yang tepat.
Ketika mereka mengetahui kalau serial ini tidak akan bertahan lama, mereka pun segera mengemas ending dari animasi ini sebagus dan seproper mungkin agar bisa memberikan sedikit rasa kepuasan bagi para fans. Memang ini bukanlah ending yang sempurna, tapi setidaknya ini jauh lebih baik daripada kartun favorit gua yang telah dirusak oleh kebodohan para penulisnya yang juga mengalami nasib yang serupa. So ya, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka kartun ini atau tidak? Dan juga, apakah kalian mengharapkan agar animasi ini bisa memiliki remake atau tetap beristirahat dengan tenang saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!